بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Faqir Muammar Khadafi Al-Syarawi Al-Farlisi, Masjid MK Channel 28. Kali ini saya ingin membahas sedikit tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini, dimana sama-sama kita tahu bahwasanya Pancasila ingin diganti, ingin dirubah menjadi Trisila dan Ekasila. Bukan kali ini saja ya, sudah berulang-ulang dari sejak dulu para kelompok-kelompok yang tidak menyukai, bahkan yang anti terhadap Tuhan, ingin sekali merubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Kenapa saya bilang kelompok-kelompok yang tidak menyukai Tuhan atau yang anti terhadap Tuhan? Karena memang mereka ingin membuang, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, poin pertama daripada Pancasila itu sendiri, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mereka ingin membuangnya dan mereka ingin menggantinya sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan sejak dulu. Yang dimana sama-sama kita tahu bahwasanya kelompok-kelompok yang anti terhadap Tuhan ini ingin menjadikan negara Republik Indonesia ini adalah negara komunis. Kenapa aku menyebut komunis bukan PKI? Karena nanti jika aku menyebut PKI, akan ada yang tulis di komentar mengatakan bahwasanya PKI itu sudah tidak ada, PKI itu sudah bubar. Ya, benar, PKI sudah bubar, PKI sudah tidak ada lagi. Tetapi ideologi dan pemahaman komunis tetap masih ada di Indonesia. Bahkan banyak, bahkan bisa dibilang banyak. Bahkan tokoh politik besar yang ada di Indonesia, kalau kita melihat, seakan-akan dia menunjukkan jati dirinya bahwasanya dia itu adalah kelompok-kelompok anti Tuhan atau komunis. Dan yang saya herankan sekali, beberapa waktu yang lalu ada yang mengatakan bahwasanya khilafah itu sama dengan komunis. Ini yang ngomong ini, dia mungkin pas pembagian otak dia datang, tapi pas pembagian akal mungkin dia mangkir ya, nggak datang, sehingga gobloknya itu nggak ketulungan. Ya jelas beda lah antara khilafah dan komunis, yang dimana bahwasanya khilafah bertujuan untuk memperkuat Pancasila dengan syariat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi bukan ingin merubah Pancasila atau melemahkan Pancasila seperti yang diusung oleh kelompok-kelompok anti Tuhan atau komunis. Jadi khilafah ingin memperkuat Pancasila berdasarkan syariat Islam yang sebenar-benarnya. Artinya, yang dimana sama-sama kita tahu bahwasanya Pancasila ini dilahirkan berdasarkan musyawarah para ulama dan para pendiri bangsa terdahulu. Poin-poin yang terdapat di dalam Pancasila itu dipetik, diambil, dikutip berdasarkan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Jadi sudah sangat sejalan dengan syariat Islam. Cuman tujuan khilafah ialah memperkuat lagi, yaitu memperdalam lagi dan menerapkan syariat Islam dengan sebenar-benarnya, sehingga terciptalah dan terlaksanalah Pancasila itu dengan sebenar-benarnya. Itu tujuan khilafah. Sedangkan komunis atau kelompok-kelompok anti Tuhan, mereka ingin melemahkan Pancasila yang mereka katakan, yang mereka usulkan untuk diganti menjadi Trisila dan Ekasila. Jadi statement-statement seperti ini sangat banyak di luar sana. Bukan hanya dari kalangan tokoh-tokoh elit, bahkan dari kalangan-kalangan menengah ke bawah juga banyak. Ya, saya tidak bisa menyalahkan teman-teman yang berada di kalangan bawah, karena memang mungkin mereka minim pemahaman dan juga termakan oleh media, sehingga mereka ikut-ikutan goblok seperti para elit politik. Sebenarnya elit politik ini nggak goblok ya, cuman mereka pura-pura goblok sehingga Allah menjadikan mereka goblok sendiri.
Jadi buat siapapun di luar sana, jangan pernah menyamakan antara khilafah dengan komunis, karena sangat jauh berbeda. Yang dimana khilafah ingin memperkuat Pancasila agar menjadi lebih baik, dan komunis ingin melemahkan Pancasila dan merubahnya dengan ideologi mereka. Jadi sangat berbeda. Jadi buat teman-teman di luar sana, jangan pernah takut dengan kata khilafah. Ya walaupun kita sendiri, saya pribadi juga belum sempurna dalam kebaikan, jangan pernah takut dengan yang namanya khilafah. Karena bisa jadi, karena mungkin selama ini kita belum baik, selama ini kita juga bisa dibilang bukan orang yang bagus. Tapi insya Allah dengan tegaknya khilafah, dengan diterapkannya syariat Islam sebenar-benarnya di Indonesia, bisa jadi itu menjadi jalan kita untuk menjadi lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Jadi jangan pernah takut dengan kata khilafah. Ini banyak sekali umat Islam sekarang ini ya, belakangan ini saya lihat, dia umat Islam, tapi ketika mendengar kata khilafah itu seperti ketakutan. Apa yang ditakutkan? Apa yang ditakuti? Justru itu adalah anugerah bagi umat Islam akhir zaman ini. Karena apa? Mungkin dengan ditegakkannya syariat Islam, itu menjadi sarana dan menjadi jalan untuk kita lebih baik lagi. Jadi jangan pernah takut dengan kata khilafah. Karena khilafah sama sekali tidak berbahaya bagi dunia ini. Tapi justru yang berbahaya itu adalah komunis, yaitu kelompok-kelompok yang anti terhadap Tuhan, yang benci terhadap agama. Mereka itulah yang patut kita waspadai, mereka itulah yang patut kita perangi. Sekian dari saya, Al-Faqir Muammar Khadafi Al-Syarawi Al-Farlisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.